dari menyelamatkan diri lah dari kejahatan orang. Ya, nggak bisa dihindari di dunia ini, kita dijahati orang kok. Ya, sampai sekarang ada cerita namanya jalan orang ditutup, Betul. tanah pribadi orang suruh muter, gimana lagi? Ya, saya mah tidak menyalahkan tangan dia, ditembok lah. Orang nggak boleh, silakan, hak Anda kan, Anda punya tanah ditembok sehingga orang lain jalannya muter, ya udah nggak hak, Anda nggak salah. Cuman di sini kan saya bertanya, Anda kalau bepergian pernah nginjek tanah orang nggak? Ya ngaji rasa lah gitu, seperti itulah. Ya, ini kita kan selalu ya, dari kejahatan manusia itu min syarril waswasil khannas, ya, kejahatan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yang keenam adalah baqa'u sitr 'ala din, merawat, menjaga, menyembunyikan, memelihara agama, wal muru'ah, ya, nama baik kita, wasail aurat, menjaga aurat dan sebagainya. Ya, ala adami hubbil istihar, menghindar karena tidak mau menjadi orang populer. Itu juga salah satu alasan orang pergi jauh itu karena tidak mau populer. Iya, memangnya enak orang populer tuh. Ya, saya kan lari ke hutan, waktu 6 bulan saya tinggalkan, memangnya enak orang populer? Nggak enak. Kamu mau populer? Mau jadi orang populer? Nggak enak. Yang enak jadi orang kaya yang terkenal. Itu. Nah, kemudian ada beberapa petunjuk untuk orang yang berusaha ini, ya, pembekalan lah, artinya standarisasinya. Pertama adalah ketika dia uzlah, niatnya supaya orang merasa nyaman tanpa keberadaan saya, supaya orang terhindar dari kejahatan saya. Barangkali ada orang terganggu, ya udah saya pindah aja lah. Awas, jangan sampai wala yaqsudu salamatahu min syarril khalqi. Jangan motifnya engkau menghindari dari kejahatan orang, berarti Anda menganggap orang lain jahat, ada yang baik. Ya, niatnya ya itulah, memberi nyaman pada orang lain, barangkali nggak nyaman ada saya. Kemudian wa ayyakuna khalian min jami'il iradat illa ridallah. Dari tujuan khalat ini ya semata-mata mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan dibarengi dengan tujuan-tujuan lain, pengen kaya, pengen punya suami, punya istri, pengen bayar utang, pengen jadi pegawai negeri. Nah itu mah namanya bukan khalat, ya berdoa aja itu mah. Ya itu mendengar doa saja, itu masyarakat. Kalau tujuannya ya untuk pengen mendekatkan diri, untuk mendekatkan spiritual kita. Itu jadi beda, dia doa ya, terus doa aja silakan ya Allah. Mau kaya ya harus lancar, ya tinggal baca ya rosak. Pengen dapat pangkat ya wahab aja. Enak juga pakai asmaul husna, gampang. Ya, nggak usah panjang-panjang. Nah itu, jadi artinya bahwa tetapi nyatanya selama ini kita ini kan banyak orang-orang yang khalwat kan juga tetap punya tujuan juga kan. Iya. Ya udahlah kita akomodir aja. Ya kan, berkhalwat sana puasa 40 hari. Ya alhamdulillah banyak yang dikabul lah gitu. Tapi nantinya ya isinya doa biasa namanya kan gitu. Kalau khalwat itu lebih murni pada pendekatan diri, peningkatan spiritual sebetulnya. Nah,
Kemudian yang kedua yaitu takhalid dulu. Sebelum khusnul takhalid dulu, artinya meninggalkan sifat-sifat buruk dari dulu. Ya, sebelum berangkat khalwat nih, yang dari rumah sudah membenahi diri, membersihkan diri, ya suci lahir, suci batin, kemudian ya, memperbanyak ya zikiran dulu dan sebagainya gitu ya. Ya, mulai masuk ke tempat khalwat itu kita kan sudah dalam keadaan siap gitu. Kemudian yang ketiga, adamul mubalagha fil uzlah. Likai la yaqau fil haram. Jangan berlebih-lebihan dalam uzlah ini sampai akhirnya menerjang yang haram juga. Jangan sampai meninggalkan anak istri lalu mereka nggak makan, yang nggak berdua nggak apa dong. Uzlah ya uzlah, tapi kan ada naik haji juga sama kan, ada ongkosnya pulang pergi aman, dan untuk yang ditinggalkan juga ada kan gitu kesalahannya ya. Kemudian juga ya berlebih-lebihan lah sampai akhirnya memutus terlalu lama gitu ya, bertahun-tahun. Ada yang udah bertahun-tahun sekarang, sampai sekarang masih bertahun-tahun. Akhirnya ya dia berkomunikasi, ada teman mati yang bisa silaturahmi, ada orang sakit yang nggak bisa menyambanginya, ada orang yang bisa nolong, ya akhirnya putus hubungan semuanya itu. Kemudian yang keempat adalah ayyakuna arifan biwabai fil ibadah. Yang keempat adalah sebelum kita masuk ibadah uzlah ini juga kita harus sedikit banyak menguasai tugas-tugas ibadah kita. Bab najis, ya artinya kita uzlah bab najis nggak paham sih, udah aja nggak paham, masa jampi sholat aja nggak paham, sudah mau uzlah dulu, belajar sholat aja dulu. Saya mau aja nggak ngerti, mau lagu guling-guling di tanah lagi saya punya lagi, ya kan gitu. Jadi ya itu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk uzlah itu ya sedikit banyak belajar agama lah, yang wudhu. Nah sudah, jangan sampai nanti kita udah kan sendirian, nggak bisa naik sendirian, lalu wudhunya nggak paham gimana nanti? Ya megang-megang anggota badannya yang bukan dia batal wudhu, dia nggak paham. Ya sebagaimanapun juga sekali lagi bahwa syariat tetap tidak bisa ditinggalkan.